Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Andani dengan NIM 240600045 akan menjelaskan lanjutan dari materi bab 10 yaitu permintaan agregat 2 pada penerapan model ISLM. Adapun outline materi pada kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan fluktuasi dengan model ISLM, yaitu kebijakan fiskal yang merupakan perubahan belanja pemerintah, kebijakan fiskal yang merupakan perubahan pajak, kebijakan moneter yang merupakan perubahan jumlah uang beredar, interaksi kebijakan fiskal dan moneter, serta guncangan dalam model IS dan LM. Subbab kedua yaitu menderivasi kurva permintaan agregat dari IS dan LM. Subbab yang ketiga yaitu model IS dan LM, equilibrium jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang terakhir adalah depresi besar pada tahun 1930-an, yaitu hipotesis dan analisa data. Kita masuk pada pendahuluan, yaitu model IS dan LM. Nah, pada bab 10 kita telah membangun model IS dan LM sebagai alat untuk memahami fluktuasi ekonomi jangka pendek. Kurva IS menggambarkan equilibrium di pasar barang dan jasa. Nah, sedangkan kurva LM menggambarkan equilibrium di pasar uang. Bersama-sama dengan keduanya menentukan tingkat pendapatan dan bunga ketika harga bersifat tetap. Namun pada bab 11 ini kita akan mempelajari mengenai penerapan model tersebut untuk ketiga isu besar, yang dimana isu pertama yaitu fluktuasi pendapatan nasional. Di sini mengkaji bagaimana perubahan fiskal, bagaimana perubahan kebijakan fiskal, moneter, serta guncangan eksogen mampu menggeserkan kurva IS dan LM, sehingga menyebabkan pendapatan nasional berfluktuasi dalam jangka pendek. Nah, isu yang kedua yaitu IS dan LM serta permintaan agregat, menunjukkan keterkaitan model IS dan LM dengan kurva permintaan agregat, bagaimana perubahan tingkat harga mempengaruhi posisi kurva LM, dan pada akhirnya menentukan bentuk kurva permintaan agregat yang menurun. Serta yang terakhir adalah depresi besar pada tahun 1930-an, di mana kita menggunakan model IS dan LM untuk menganalisis penyebab depresi besar atau Great Depression. Apakah sumber dari guncangan IS itu pengeluaran ataukah guncangan LM yang merupakan kebijakan moneter. Nah, termasuk dampak deflasi yang terjadi. Kita masuk pada subbab pertama yaitu kebijakan fiskal, kenaikan belanja pemerintah. Kita dapat melihat pada kurva 11.1 berikut, di mana titik A ke titik B itu merupakan pergeseran IS ke kanan, di mana di sini kenaikan ini terjadi karena belanja pemerintah atau delta G yang menaikkan pengeluaran agregat yang direncanakan melalui efek pengganda Keynesian. Pendapatan meningkat sebesar delta G atau 1 dikurang MPC pada setiap tingkat bunga, sehingga kurva IS1 akan bergeser ke kanan atau ke atas menjadi kurva IS2. Peranan kurva LM. Nah, pada kurva LM tetap tidak berubah karena jumlah uang beredar dan tingkat harga tidak berubah. Namun, karena pendapatan meningkat, permintaan uang untuk transaksi juga naik, di mana ini akan mendorong tingkat bunga naik dari R1 ke R2. Efek crowding out atau terdesak keluar. Pada gambar, kenaikan bunga akibat ekspansi fiskal akan mengurangi investasi swasta. Nah, karena itu, kenaikan pendapatan dari Y1 ke Y2 lebih kecil dari pengganda penuh. Inilah yang disebut dengan crowding out parsial dalam model ISLM.
Pada kurva 11.2 kita dapat melihat di sini ada pemotongan pajak. Nah, sebelumnya pada kurva ini dijelaskan mengenai kebijakan fiskal, yaitu penurunan pajak. Pada kurva 11.2 ini akan menjelaskan pemotongan pajak dan konsumsi. Penurunan pajak atau delta T akan meningkatkan pendapatan disposable rumah tangga dengan MPC besar dari 0. Nah, ketika konsumsi meningkat sebesar MPC dikali delta T yang mendorong pengeluaran agregat dan menggeser IS ke kanan sebesar T dikali MPC atau 1 dikurang MPC. Perbedaan dengan kenaikan belanja delta G. Pengganda pajak lebih kecil dari pengganda belanja karena sebagian penurunan pajak akan ditabung, bukan dibelanjakan. Pada kurva IS akan bergeser lebih kecil dibandingkan jika pemerintah langsung menaikkan belanja sebesar angka yang sama. Equilibrium baru dari titik A ke titik B. Pendapatan akan naik dari Y1 ke Y2 dan tingkat bunga juga akan naik dari R1 ke R2 karena bunga kembali mengurangi investasi swasta atau crowding out. Sehingga dampak total pada pendapatan akan lebih kecil dari potensi penuh pengganda Keynesian. Yang selanjutnya yaitu kebijakan moneter, kenaikan jumlah uang beredar. Pada gambar kurva 11.3, di sini akan dijelaskan mengenai pergeseran kurva LM ke bawah. Kenaikan JUP M dengan harga P tetap menyebabkan keseimbangan uang real atau M per P akan meningkat. Menurut teori preferensi likuiditas, kelebihan penawaran uang akan mendorong tingkat bunga turun dari R1 ke R2. Ini akan menggeser kurva LM1 ke bawah menjadi LM2. Dan selanjutnya, mekanisme transmisi moneter. Penurunan bunga akan membuat investasi lebih murah dan menguntungkan. Kenaikan investasi akan mendorong pengeluaran agregat, sehingga pendapatan naik dari Y1 ke Y2 sepanjang kurva IS yang tetap. Adapun perbedaannya dengan kebijakan fiskal, yaitu berbeda dengan ekspansi fiskal yang menaikkan bunga. Ekspansi moneter justru menurunkan bunga. Tidak ada efek crowding out. Investasi swasta akan meningkat, bukan tergeser. Inilah keunggulan kebijakan moneter ekspansi. Yang selanjutnya, interaksi kebijakan. FED pertahankan JUB konstan. Nah, pada gambar 11.4 akan dijelaskan mengenai skenario pajak naik, JUB tetap. Kenaikan pajak mengurangi pendapatan disposable dan menurunkan konsumsi, sehingga pengeluaran agregat akan berkurang, yang menyebabkan kurva IS bergeser ke kiri dari S1 ke S2. Peranan kurva LM karena FED tidak mengubah JUB, kurva LM tetap pada posisi semula, di mana equilibrium bergerak dari A ke B. Hasil akhirnya, pendapatan akan turun karena pajak menekan permintaan, dan tingkat bunga juga turun karena pendapatan yang lebih rendah akan mengurangi permintaan transaksi uang. Kondisi ini akan memicu resesi jika penurunan pendapatan cukup signifikan. Interaksi kebijakan. FED pertahankan bunga konstan. Yang selanjutnya adalah penjelasan mengenai kurva panel, di mana skenario pajak naik dan bunga dipertahankan. Kenaikan pajak akan menggeser IS ke kiri. Seharusnya bunga turun, namun FED ingin mempertahankan bunga pada level R awal, yaitu pada titik A.
di mana respon FED itu kontraksi moneter. Untuk mencegah bunga turun, FED mengontraksi JUB sehingga kurva LM bergeser ke atas dari LM1 ke LM2. Ini menjadi tingkat bunga tetap pada level semula. Hasil akhirnya yaitu paling kontraktif, di mana titik B berada jauh lebih kiri dibanding panel A. Pendapatan turun lebih besar karena kebijakan moneter yang kontraktif, memperparah dampak fiskal yang kontraktif. Ini adalah kombinasi kebijakan paling berbahaya bagi perekonomian. Yang selanjutnya, interaksi kebijakan C. FED pertahankan pendapatan konstan. Pada penjelasan kurva panel C, dijelaskan bahwa skenario pajak naik, pendapatan dijaga stabil. Kenaikan pajak kembali menggeser IS ke kiri. Kali ini FED bertujuan mencegah pendapatan turun dengan mengekspansi JUB, di mana respon FED akan mengekspansi moneter. FED meningkatkan JUB secukupnya, sehingga kurva LM akan bergeser ke bawah dari LM1 ke LM2, mengimbangi kontraksi IS. Titik B berada tepat di bawah titik A. Pendapatan Y akan terjaga. Hasil akhirnya dan implikasi. Pendapatan tidak akan berubah, tetapi tingkat bunga akan turun. Penurunan bunga mendorong investasi swasta akan meningkat. Ini adalah contoh nyata bagaimana kebijakan moneter dapat mengimbangi dampak kebijakan fiskal kontraktif secara penuh. Yang selanjutnya adalah guncangan eksogen dalam model IS dan LM. Guncangan IS pada pasar barang didefinisikan yaitu perubahan eksogen dalam permintaan barang dan jasa yang bukan berasal dari perubahan kebijakan pemerintah. Contoh penyebabnya, yang pertama adalah lonjakan optimisme konsumen atau booming belanja. Yang kedua, inovasi teknologi yang mendorong investasi besar. Yang ketiga, perubahan selera atau kepercayaan pelaku pasar. Adapun dampak yang terjadi pada kurva yaitu guncangan positif IS akan menggeser kurva IS ke kanan, yang dimana pendapatan dan bunga akan naik. Nah, adapun guncangan negatifnya, contohnya adalah resesi kepercayaan. Itu akan menggeser IS ke kiri sehingga pendapatan dan bunga akan turun. Yang selanjutnya adalah guncangan LM pada pasar uang. Didefinisikan yaitu perubahan eksogen dalam permintaan uang yang tidak disebabkan oleh perubahan pendapatan atau kebijakan moneter. Contoh penyebabnya yaitu yang pertama, inovasi sistem pembayaran seperti e-money atau kartu kredit yang mengurangi kebutuhan uang tunai. Yang selanjutnya adalah kepanikan keuangan yang mendorong preferensi memegang uang tunai. Dampaknya pada kurva adalah kenaikan permintaan uang menggeser LM ke atas, sehingga bunga akan naik dan pendapatan akan turun. Bank sentral dapat mengimbanginya dengan menaikkan JUB. Subbab nomor 2 yaitu menderivasi kurva permintaan agregat. Pada kurva 11.5 akan dijelaskan mengenai panel A yang merupakan model ISLM, di mana ketika tingkat harga naik dari P1 ke P2, nilai dari real JUB atau M per P akan turun. Berkurangnya M per P membuat pasar uang kelebihan permintaan, sehingga tingkat bunga akan naik dan LM akan bergeser dari atas dari LM P1 ke LM P2 yang menyebabkan equilibrium IS dan LM akan bergeser ke kiri dan pendapatan turun dari Y1 ke Y2. Nah, pada panel B ini adalah kurva AD, di mana setiap kenaikan P akan menghasilkan Y yang lebih rendah.
Dengan menghubungkan pasangan P dan Y, kita akan memperoleh kurva AD yang miring ke bawah, yang menunjukkan hubungan negatif antara tingkat harga dan permintaan output. Yang selanjutnya, faktor penggeser kurva AD. Ekspansi fiskal atau moneter akan menggeser kurva AD ke kanan, sedangkan kontraksi akan menggeser kurva AD ke kiri. Ketiga, kita masuk pada subbab ketiga, equilibrium jangka pendek dan jangka panjang. Pada kurva 11.7, di sini akan dijelaskan mengenai titik K, yaitu yang merupakan jangka pendek, dan titik C yang merupakan jangka panjang. Di mana pada saat harga P1, IS akan memotong LM atau P1 di titik K. Output berada di bawah tingkat alamiah Y. Artinya perekonomian sedang dalam resesi. Permintaan agregat tidak cukup untuk menyerap seluruh kapasitas produksi. Pada titik C, yaitu jangka panjang, dijelaskan bahwasanya dalam jangka panjang, harga menyesuaikan ke bawah di mana atau P2 lebih kecil daripada P1, yang dimana itu penurunan harga menaikkan M per P, dan LM akan bergeser ke bawah ke LMP2, sehingga equilibrium akan berpindah ke titik C, tepat di garis LRAS atau output alamiah Y. Perekonomian kembali ke potensi penuhnya secara alami. Pada subbab selanjutnya akan dijelaskan mengenai depresi besar atau dua hipotesis utama. Hipotesis pengeluaran IS shock, di mana argumen pertama itu menjelaskan mengenai penurunan pendapatan pada tahun 1929 sampai 1933 yang terjadi bersamaan dengan turunnya tingkat bunga. Pola ini konsisten dengan pergeseran kontraktif pada kurva IS, bukan pada kurva LM. Adapun sumber dari guncangan IS itu, yang pertama, anjloknya harga saham pada tahun 1929 yang menghancurkan kekayaan rumah tangga yang menyebabkan konsumsi turun drastis. Yang kedua, keyakinan pelaku bisnis memburuk, yang menyebabkan investasi turun. Dan yang terakhir, kebijakan fiskal pada tahun 1930-an yang kontraktif, di mana pajak naik, belanja dipangkas, sehingga memperparah kondisi. Kesimpulan pada hipotesis pengeluaran atau IS shock ini adalah depresi berpangkal pada keruntuhan pengeluaran swasta yang memicu IS bergeser jauh ke kiri. Nah, selanjutnya hipotesis uang, di mana di sini argumen utamanya yaitu jumlah uang beredar turun 25% dari tahun 1929 hingga 1933 yang menyebabkan kontraksi moneter terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Friedman dan Schwartz berargumen ini adalah penyebab utama yang memperparah dan memperpanjang depresi. Adapun peran bank sentral atau FED, yaitu gelombang kepanikan perbankan pada tahun 1930 sampai 1933 menyebabkan banyak bank tutup. Yang kedua, basis uang menyusut karena penarikan besar-besaran. Dan yang ketiga, FED gagal bertindak sebagai leader of last resort untuk menstabilkan JUB atau jumlah uang beredar. Kesimpulannya, LM bergeser ke atas akibat kontraksi JUB, yang dimana bunga naik, pendapatan ambruk, dan pengangguran melonjak hingga ke 25,2%. Dapat kita lihat pada data depresi besar di tabel 11.2, di mana pengangguran pada tahun 1929 sampai 1933 naik dari 2,4%
dari 3,2% hingga 25,2%. Berarti 1 dari 4 orang angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan. Inilah tingkat pengangguran tertinggi dalam sejarah modern AS. Real GNP pada tahun 1929 sampai 1933 itu turun dari 203,6 miliar dolar sampai 141,5 miliar dolar atau sebesar min 30%. Output ekonomi menyusut drastis dalam 4 tahun, mencerminkan kolapsnya produksi nasional. Adapun investasi pada tahun 1929 sampai 1932 anjlok dari 40,4 miliar dolar hingga 4,7 miliar dolar sebesar minus 88%. Ini adalah penurunan terbesar dan paling dramatis yang mendukung hipotesis bahwa guncangan IS, kolaps investasi, adalah pemicu utama dari depresi. Nah, konsumsi pada tahun 1929 sampai 1933 turun dari 139,6 miliar dolar hingga 112,8 miliar dolar, yaitu sebesar minus 19%. Meski turun, porsi konsumsi lebih stabil dibandingkan investasi. Adapun pemulihan pada tahun 1933 sampai 1940 yaitu GNP perlahan pulih ke 227,2 miliar dolar di tahun 1940, tetapi pengangguran masih 14,6%, yang menunjukkan pemulihan yang lambat dan tidak sempurna tanpa investasi besar. Selanjutnya, dampak deflasi pada depresi besar pada tahun 1929 sampai 1933, di mana tingkat harga turun 25% selama 1929 sampai 1933, yang menyebabkan deflasi memiliki dua mekanisme yang berlawanan arah. Yang pertama yaitu dampak menstabilisasi. Mekanisme Pigot atau efek kekayaan nyata. Penurunan harga meningkatkan nilai real kekayaan masyarakat atau uang tunai dan tabungan bernilai lebih besar. Ini akan mendorong konsumsi meningkat dan menggeser IS ke kanan. Efek keseimbangan uang real. Dengan jumlah uang beredar atau M tetap, penurunan P meningkatkan M per P. Peningkatan ini menggeser LM ke bawah, menurunkan bunga dan mendorong investasi serta output. Kesimpulannya, secara teoritis, deflasi mengandung mekanisme koreksi diri yang dapat membawa ekonomi kembali ke keseimbangan jangka panjang. Yang selanjutnya, dampak destabilisasi. Teori deflasi utang atau debit deflation, di mana penurunan harga tak terduga meningkatkan beban utang real. Di mana penurunan harga tidak terduga meningkatkan beban utang real debitur. Perusahaan dan rumah tangga yang berhutang mengalami kesulitan dalam membayar, sehingga mendorong kebangkrutan massal dan kolapsnya permintaan. Selanjutnya, ekspektasi deflasi lebih lanjut. Jika masyarakat mengharapkan harga terus turun, mereka akan menunda pembelian dan investasi. Ini menekan IS lebih jauh. Selain itu, bunga real akan naik meski nominal bunganya rendah, yang memperparah beban investasi. Kesimpulannya, dalam praktiknya, mekanisme destabilisasi lebih dominan selama depresi besar, sehingga deflasi justru memperburuk kondisi ekonomi. Kita masuk pada kesimpulan. Yang pertama, model IS dan LM menunjukkan bahwa tingkat pendapatan dan bunga ditentukan bersama oleh pasar barang atau IS dan pasar uang atau LM. Pergeseran salah satu kurva mengubah ekuilibrium jangka pendek. Yang kedua, kebijakan fiskal ekspansif menggeser IS ke kanan,
yang mengakibatkan pendapatan dan bunga akan naik. Sementara kebijakan moneter ekspansif menggeser LM ke bawah atau pendapatan naik dan bunga turun tanpa crowding out. Yang ketiga, interaksi fiskal moneter sangat menentukan hasil akhir. FED dapat memperkuat, menetralkan, atau bahkan membalik dampak kebijakan fiskal tergantung targetnya, jumlah uang beredar, bunga, ataupun pendapatan. Yang keempat, kurva AD diturunkan dari model ISLM, di mana harga lebih tinggi, atau M per P turun, yang mengakibatkan LM bergeser ke atas, dan pendapatan pun akan turun. Kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif menggeser AD ke kanan. Dan yang terakhir, depresi besar pada tahun 1930-an dapat dijelaskan melalui dua guncangan besar, yaitu kolapsnya pengeluaran atau ES shock dan kontraksi moneter oleh Fed LM shock yang diperparah oleh deflasi yang mendestabilisasi. Mungkin cukup sekian penjelasan pada bab 11 ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.